Soal yang akan dibahas pada video bahas soal kali ini adalah soal tentang reaksi redoks, di mana salah satu spesies yang terlibat dalam reaksi ini tuh belum diketahui biloksnya. Nah, untuk menyelesaikan tipe-tipe soal seperti ini, konsep yang digunakan adalah perbandingan mol, ini sama dengan koefisien dari reaksi setara. Oke, pertama kita tuliskan dulu reaksi redoks yang terdapat pada soal. Selanjutnya adalah menentukan biloks unsur dan selisih biloksnya. Nah, unsur yang ditentukan biloksnya adalah unsur yang memiliki prioritas biloks terkecil atau tidak terdapat dalam urutan prioritas biloks. Nah, untuk urutan prioritas biloks sendiri itu sudah pernah aku jelaskan di video konsep biloks yang sebelumnya. Jadi di sini yang kita tentukan adalah biloksnya AS. Nah, total muatan di sini adalah jumlah dari biloks unsur dalam senyawanya. Maka di sini AS ditambah 3 kali biloksnya O yaitu min 2, ini sama dengan min 3. AS di sini sama dengan plus 3. AS di sebelah kanan, di sini AS ditambah 4 kali biloksnya O yaitu min 2 sama dengan min 3. Maka AS di sebelah kanan adalah plus 5. Ion logam M di awal reaksi ini biloksnya belum diketahui, jadi di sini dianggap X. Kemudian biloksnya AS di sebelah kiri tadi dari hasil perhitungan ini plus 3, AS di sebelah kanan ini plus 5, dan ion logam M di sebelah kanan yaitu hasil reaksi ini plus 2. Untuk spesies yang tidak mengalami perubahan biloks, seperti H2O dan H+ di sini itu bisa diabaikan dulu. Sebelum kita menentukan selisih biloksnya, pastikan dulu unsur yang mengalami perubahan biloks itu jumlahnya sama. Nah, AS di sini mengalami perubahan biloks dari plus 3 ke plus 5. AS di sebelah kiri jumlahnya 1, di sebelah kanan jumlahnya 1. Karena jumlahnya sudah sama, maka dapat langsung kita tentukan selisih biloksnya. Dari plus 3 ke plus 5, artinya mengalami kenaikan biloks atau oksidasi sebesar 2 tingkat. Nah, karena salah satu spesies telah mengalami oksidasi, maka spesies lain, yaitu ion logam M di sini, mengalami reaksi reduksi. Reaksi reduksi itu adalah reaksi penurunan biloks. Artinya, biloks awalnya ion logam M, yaitu X, ini lebih tinggi dibanding biloks akhirnya, yaitu plus 2. Sehingga selisih reduksinya adalah biloks awal, yaitu X, dikurangi biloks akhir. Koefisien sementara spesies yang terlibat reaksi di sini ion logam M-nya 1, kemudian ASO33-nya ini 1, ASO43-nya 1, dan ion logam M2+-nya juga 1. Untuk menentukan koefisien reaksi pada saat setara, maka kita harus mencari perbandingan molnya dulu. Nah, dari data diperoleh 100 ml 0,1 molar ion logam M ini tepat bereaksi dengan 150 ml larutan 0,1 molar senyawa arsenik. Oke, di sini ion logam awal M yang bereaksi yaitu MX. Ini adalah 100 ml 0,1 molaritas. Nah, dari data ini kita dapat menentukan molnya yaitu M kali V sama dengan 10 mmol. Kemudian untuk senyawa arsenik yaitu ASO33- yang bereaksi adalah sebanyak 150 ml 0,1 molaritas. Nah, dari data ini kita dapat menentukan molnya yaitu 15 mmol. Jadi perbandingan molnya ion logam M dan ASO33- ini adalah 10 banding 15. Kalau kita sederhanakan lagi, ini sama-sama dibagi 5, jadinya 2 dibanding 3. Karena perbandingan mol itu sama dengan koefisien reaksi saat setara, maka pada saat setara, koefisiennya ion logam M ini adalah 2, dan koefisiennya ASO33- ini adalah 3. Agar menjadi koefisien reaksi setaranya, maka koefisien awal ion logam M yaitu 1, ini kan dikali 2, sedangkan yang koefisiennya ASO33- agar menjadi koefisien setara, maka ini dikali 3. Kalau koefisiennya dikali, maka selisih oksidasi dan selisih reduksinya itu harus dikali angka yang sama. Nah, tadi ASO33- ini terlibat dalam reaksi oksidasi. Nah, jadi selisih oksidasinya ini dikali 3. Kemudian yang M tadi terlibat reaksi reduksi, maka selisih reduksinya ini dikali 2. Nah, selisih oksidasi dan selisih reduksi ini jumlahnya harus sama. Terakhir kita samakan, di sini selisih oksidasinya adalah 2 dikali 3 sama dengan selisih reduksinya, yaitu X min 2 dikali 2
Di sini 6 sama dengan 2x min 4. Jadi 10 sama dengan 2x, maka x-nya adalah plus 5. Nah, X di sini adalah biloks awalnya ion logam M. Jadi jawaban soal ini adalah E. Soal kedua ini sama ya, jadi kita tuliskan dulu reaksi redoksnya. Kemudian kita tentukan biloks. Nah, di sini kalau ada indeksnya, ini kan indeksnya C2. Yang kita tentukan itu biloks per indeks, jangan per atom, agar lebih mudah untuk dikerjakan nanti. Nah, di sini C2-nya kalau berdasarkan hasil perhitungan, berarti kan C2 ditambah 4 kali min 2 sama dengan total muatannya yaitu min 2. Di sini C2-nya sama dengan plus 6. Nah, jadi C2 di sini adalah plus 6. Kemudian C yang di sebelah kanan ini karena jumlahnya 1, jadi langsung aja kita tentukan biloks C-nya. C ditambah 2 kali biloksnya O yaitu min 2 sama dengan total muatannya yaitu 0. Maka C yang di sebelah kanan ini sama dengan plus 4. Jadi ini plus 4. Selanjutnya kita samakan jumlah yang mengalami perubahan biloks. Tadi kan C di sebelah kiri ini 2, C yang di sebelah kanan masih 1. Nah, agar jumlahnya sama-sama 2, maka yang kanan ini dikali 2. Akibatnya biloks awalnya yang plus 4 tadi ikut ke kali 2, jadinya plus 8. Nah, dari sini kita dapat menentukan selisih biloksnya, yaitu dari 6 ke 8, ini berarti mengalami oksidasi atau kenaikan biloks sebesar 2 tingkat. Nah, di sini karena C2O4-nya mengalami oksidasi, maka yang A plus 7 ini mengalami reduksi. Selisih reduksinya adalah biloks awal, yaitu plus 7, dikurangi biloks akhir, yaitu X. Koefisien sementara spesies yang terlibat reaksi ini sebelum setara, A plus 7-nya 1, C2O4 2-nya 1, A plus-nya 1, dan CO2-nya ini 2. Nah, untuk menentukan koefisien saat setara, kita bandingkan molnya. Di sini diketahui A plus 7 ini sama dengan 1 mol, kemudian CO2 yang dihasilkan ini sama dengan 5 mol. Nah, karena perbandingan A plus 7 dan CO2 ini 1 banding 5, maka koefisien A plus 7 pada saat setara ini adalah 1, sedangkan koefisiennya CO2 pada saat setara adalah 5. Agar menjadi koefisien saat setara, maka kan koefisien awalnya A plus 7 ini dikali 1, sedangkan koefisien awalnya CO2 ini dikali 2,5. Nah, karena koefisiennya dikali, maka selisih oksidasi dan selisih reduksinya juga ikut dikali angka yang sama. Untuk yang selisih oksidasi, yaitu yang melibatkan CO2, di sini dikali 2,5, sedangkan yang selisih reduksinya yang melibatkan A plus 7 ini dikali 1. Terakhir kita samakan selisih oksidasi dan reduksinya. Di sini selisih oksidasinya yaitu 2 kali 2,5 sama dengan selisih reduksinya yaitu 7 min X dikali 1. Nah, 2 kali 2,5 ini 5 sama dengan 7 min X, sehingga diperoleh X-nya sama dengan plus 2. Nah, X ini adalah biloks akhirnya ion logam A setelah reaksi. Jadi jawabannya A. Soal ketiga ini soal terakhir. Diketahui sebanyak 50 ml larutan L3+, 0,2 molaritas bereaksi dengan H2C2O4 menghasilkan 0,448 liter gas CO2 pada STP. Yang ditanyakan biloks ion logam pada akhir reaksi. Jadi di sini menghasilkan ion logam L yang belum diketahui biloksnya, di sini dianggap aja X. Pertama kita tentukan dulu biloksnya, karena di sini ada indeksnya, maka kita tentukan biloks dari C2. Hasil perhitungannya sama ya seperti tadi, jadi ini biloksnya plus 6. Kemudian C yang di sebelah kanan ini sama juga seperti tadi, ini plus 4. Kemudian kita samakan jumlahnya, C di sebelah kiri ini 2, di sebelah kanan masih 1. Maka yang di sebelah kanan ini dikali 2. Biloks awalnya yang plus 4 ini ikut ke kali 2, jadinya plus 8. Selisih biloksnya di sini dari 6 ke 8 mengalami oksidasi sebesar 2 tingkat. Karena H2C2O4 mengalami oksidasi, maka L3+ ini mengalami reduksi. Selisih reduksinya adalah biloks awal yaitu plus 3 dikurangi biloks akhir yaitu X. Perbandingan koefisien sementara sebelum setara ini L3+-nya 1, H2C2O4-nya 1, CO2-nya 2, dan LX-nya 1. Untuk menentukan koefisien saat setara, kita bandingkan molnya. Dari soal diketahui L3+ ini sama dengan 50 ml 0,2 molaritas. Nah, jadi di sini molnya adalah 50 kali 0,2 yaitu 10 milimol.
Kemudian CO2 yang dihasilkan di sini adalah 0,448 liter pada STP. Jadi 448 kali 10 pangkat min 3 liter. Agar menjadi mol karena ini STP, maka dibagi 22,4 atau 224 kali 10 pangkat min 1. Ini bisa dicoret 2, jadi mol CO2-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 2. Karena tadi L3+ ini satuannya milimol, maka kita ubah di sini yang awalnya mol, 2 kali 10 pangkat min 2 dijadikan milimol, yaitu dikali 1000. Jadi mol CO2-nya adalah 20 milimol. Perbandingan mol L3+ dan CO2 adalah 10 banding 20, kalau disederhanakan adalah 1 banding 2. Nah, maka koefisien L3+ saat setara ini adalah 1, sedangkan koefisiennya CO2 saat setara adalah 2. Nah, koefisien awal dan koefisien saat setara ini kan sama, jadi nggak usah dikali-kali lagi, langsung aja disamakan selisih oksidasi dan selisih reduksinya. Di sini yang selisih oksidasinya 2 sama dengan selisih reduksinya yaitu 3 min X, sehingga X-nya adalah plus 1. Nah, jadi biloks ion logam pada akhir reaksi adalah X, yaitu C plus 1.